Shalom. Kitab Wahyu diambil dari kata apokalipsis dalam bahasa Yunani. Artinya, apokalipsis adalah suatu warta atau pandangan, penglihatan yang Tuhan berikan kepada para murid untuk diberitakan kepada jemaat-jemaat. Nah, ini sesuai dengan konteks Wahyu, di mana pengertian wahyu secara harfiah adalah suatu penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Penglihatan ini pada mulanya ditujukan kepada 7 jemaat yang ada di Asia. Pada waktu itu Yohanes mengalami pengasingan karena pada waktu itu kaisar yang memerintah itu juga melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa Yohanes melarikan diri dari penganiayaan dan kemudian tiba di Pulau Patmos dan mengalami penglihatan. Tapi juga ada yang berkata bahwa Yohanes itu bukan melarikan diri, tetapi dia diasingkan di Pulau Patmos. Nah, kata diasingkan di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes dalam penulisan kitab Wahyu, dia sendiri yang menulis kitab ini. Artinya dia yang melihat sendiri akhir zaman dan juga dia sendiri yang menuliskan tentang kitab ini. Nah, saudara, pada mulanya wahyu ditujukan kepada 7 jemaat. Namun ketika kita lihat secara langsung, kita bisa melihat bahwa kondisi keadaan pada 7 jemaat itu bukan semata-mata kondisi pada daerah tersebut. Semisal ada satu pasal yang berkata bahwa surat Wahyu itu ditujukan untuk jemaat di Efesus. Nah, itu tidak semata-mata hanya untuk 7 jemaat, hanya untuk Efesus, untuk Syria, Makedonia dan lain sebagainya. Tetapi keseluruhan isi Wahyu ini juga diperuntukkan untuk orang-orang percaya yang sudah dipilih Allah. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama, di situ wahyu Yesus Kristus yang telah Allah nyatakan kepada Rasul Yohanes. Artinya wahyu ini ditulis dari Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Maksudnya wahyu ini juga berbicara seputar kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Di situ terbagi menjadi 8 peristiwa. Yang pertama rapture pengangkatan orang-orang percaya. Yang kedua tribulasi dibagi menjadi 2, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Kemudian Tuhan Yesus datang. Kemudian perang Harmagedon. Kemudian kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun inilah, disitulah iblis diikat. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, barulah iblis dilepaskan untuk perang terakhir. Biasa disebut Gog Magog. Ini adalah perang terakhir antara iblis dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah masuk perang terakhir, barulah masuk pengadilan tahta putih, pengadilan untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, setelah pengadilan tahta putih, barulah masuk kepada kerajaan kekal. Itu merupakan ringkasan dari urutan peristiwa pada akhir zaman yang ditulis oleh Wahyu, ditulis oleh Yohanes. Namun saudara, selebihnya daripada itu, kita bisa memetik pembelajaran bahwa
kitab Wahyu ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Di dalam Wahyu 16 pasal 16 ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Aku datang seperti pencuri, barang siapa mendengar dan melakukan nubuat ini, dia akan bersiap-siap. Nah, inilah penting bagi kita, gimana hari Tuhan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memprediksi. Tetapi kita bisa melihat tanda-tanda sekarang. Terjadi banyak peperangan, kelaparan, bencana alam, kasih yang menjadi dingin, dan lain sebagainya. Itu permulaan tanda-tanda akhir zaman. Kita belum mengalami masa tribulasi, belum mengalami rapture dan lain sebagainya. Dari tanda-tanda alam yang alam beritahukan kepada kita, ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk terus tetap teguh dalam iman. Artinya kita harus bayar harga. Semakin mendekati akhir zaman, kita juga semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita membaca Alkitab, semakin kita berdoa, semakin kita naikkan pujian, penyembahan dan lain sebagainya, saudara. Nah, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita pun semakin siap. Kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan panggil, kita selalu siap. Karena apa? Kita punya kedekatan, sehingga kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, menjadi partner kita, sahabat kita, kekasih jiwa kita, maka kita tidak akan takut. Karena kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa Yesus kita, saudara. Nah, ketika kita sudah mengenal, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, keraguan-raguan, apakah saya diselamatkan, apakah saya akan masuk surga dan lain sebagainya. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, iman yang sudah mulai bertumbuh, tidak ada keraguan. Keraguan hanya tipu daya iblis, saudara. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah mengalami kelahiran baru, iman kita akan semakin diuji. Apakah kita semakin mempertahankan, apakah kita semakin percaya dan tidak ragu-ragu, itu semua akan diuji. Dari apa? Dari masalah, dari kehidupan. Maka saudara, Wahyu ini memperingatkan kita untuk kedatangan Tuhan itu pasti. Kita tidak bisa memastikan kapan kedatangan Tuhan, tetapi kedatangan Tuhan itu pasti, dan kita harus berjaga-jaga. Seperti perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang bijaksana mereka menyiapkan minyak agar ketika lilinnya mati bisa diisi dengan minyak. Sedangkan yang bodoh, dia hanya ya udah ada lilin doang, nggak ada minyaknya. Ini menggambarkan kehidupan spiritual kita. Lilin ini menggambarkan iman, saudara. Kalau minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Nah, dari peristiwa 5 gadis bodoh dan bijaksana ini, kita bisa belajar bahwa dengan kita meniru gadis yang bijaksana, iman itu tidak hanya muncul satu kali, saudara. Oh, ketika saya bertobat sekali, ketika saya lahir baru sekali, saya akan selamanya diselamatkan. Entah itu saya kemudian akan berbuat dosa, entah itu saya melakukan kejahatan, yang penting ketika saya bertobat sekali, saya akan langsung diselamatkan. Itu merupakan pandangan yang salah, saudara. Justru kita bisa mencontoh gadis yang bijaksana, bagaimana dia menyiapkan minyak, menyiapkan Roh Kudus. Artinya menyiapkan bagaimana kita semakin intim dengan Tuhan, semakin membangun dengan Tuhan. Sama seperti relasi, saudara. Ketika kita semakin berkomunikasi dengan seseorang, semakin bangun topik, semakin bangun kedekatan, semakin mengerti apa kekurangan dan kelebihan, kesukaannya atau ketidaksukaannya, maka semakin kita bisa mengetahui cara-cara bagaimana
kita bisa menjaga relasi kita dengan orang lain. Nah, sama dengan kita dengan Tuhan, saudara. Kita tahu Tuhan tidak suka dosa, Tuhan tidak suka kenajisan, Tuhan tidak suka kebohongan, Tuhan tidak suka kegelapan. Nah, dengan kita mengetahui apa yang tidak Tuhan sukai, kita bisa semakin menjaga, kita bisa semakin tahu bagaimana caranya menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Oh, Tuhan sukanya kalau kita berdoa, kalau kita jujur, kalau kita baca Alkitab, kalau kita saat teduh, kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, itu Tuhan suka. Nah, apa yang Tuhan suka itulah yang semakin kita kejar. Dengan tujuan kita semakin tahu bagaimana cara menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Nah, apa yang Tuhan tidak suka itu yang sebaiknya kita jauhkan, atau semakin kita menjauhi hal-hal seperti itu, karena itu bisa melukai hati Tuhan. Jadi perumpamaan 5 gadis bodoh dan bijaksana ini memperingatkan kita bagaimana iman tidak hanya tumbuh sekali, saudara, tetapi harus ada pertumbuhan, di mana dengan menumbuhkan iman itu melalui hubungan kita dengan Tuhan, intim kita dengan Tuhan. Amin. Ayat pendukungnya ada di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Carilah dahulu perkara-perkara rohani kita, barulah Tuhan akan senantiasa menyediakan, melengkapi tidak hanya keperluan rohani kita, tetapi juga keperluan jasmani kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.